Matius pasal 4. Saya membaca bagi kita firman Tuhan dari Injil Markus. Allah beserta Anda. Dulu sampai hari ini kamu ada karena Allah berserta kita semua. Kamu, saya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua para pemirsa dimanapun Bapak Ibu berada. Saya berada di penyiaran Damai di Hati. Dalam kesempatan ini kita diberi waktu sejenak 30 menit ke depan. Kita akan bersama-sama berhenti sejenak dari segala kesibukan. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saya perkenalkan diri. Nama saya Pendeta Yusman Koya, Sarjana Teologi. Saya sebagai mantan Ketua Klasis Gereja Injili di Indonesia, Klasis Pornumbai. Dan saat ini sebagai gembala jemaat mahasiswa. Oleh karena itu, dalam waktunya Tuhan, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan melalui siaran Damai di Hati hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan, mari kita sejenak berdoa minta petunjuk Allah Roh Kudus agar Roh Kudus menjelaskan maksud-maksudnya kepada kita sekalian. Mari para pemirsa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan ini untuk kami boleh dapat berkumpul dan juga untuk menyaksikan tentang bagaimana rencana Allah yang besar dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, dan mereka memberikan keteladanan yang luar biasa, teladan iman, teladan kesalehan, dan juga teladan panggilan. Oleh karena itu kami juga untuk meniru dan mengikuti apa yang teladan yang ditinggalkan, yaitu kehidupan Musa merupakan penuh misteri, tapi itu yang terjadi pada waktu itu. Maka hari ini kami mau belajar pengalaman iman daripada Musa, bagaimana dia mengalami perubahan hidupnya, ambil komitmennya, keputusannya, bahkan sampai kepada suatu tujuan. Itulah sebabnya kami mau dengar firman-Mu. Allah urapi dan berkati kami semua, baik hamba yang menyampaikan maupun para operator di Damai di Hati ada di sini, dan juga para pemirsa dimanapun kita berada. Kami mau dengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya hidup, kami sudah berdoa serta mengucap syukur dan menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi ini menjelang siang ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yang di situ juga katakan, tapi kita lebih lagi menyoroti di dalam Perjanjian Baru. Kisahnya itu terjadi di Perjanjian Lama, dalam Keluaran di situ. Tapi apa yang ditulis dalam Perjanjian Baru tentang kehidupan seorang tokoh yang memiliki iman yang luar biasa. Maka itu mari kita baca firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 dan 24. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun,
karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kedewasaan iman orang percaya, itu temanya. Tema kita menyoroti pembacaan tadi adalah kedewasaan iman orang percaya. Kedewasaan iman seseorang tidak dapat diukur dengan status sosial atau kedudukan atau posisi jabatan tertentu atau gelar, bahkan faktor usia. Kemapangan seseorang tidaklah bisa dapat dikategorikan bahwa orang itu sudah dewasa dalam iman alias di dalam Tuhan, melainkan jika seseorang itu menunjukkan bagaimana cara hidup sebagai orang Kristen yang memiliki kedewasaan iman yang dapat teruji melalui bagaimana ia dapat menghadapi tantangan hidup dalam pengeringan dengan Tuhan. Para pemirsa yang dimanapun Anda berada, mari kita belajar kehidupan tokoh yang berpengaruh pada zamannya, dan hal itu menjadi terinspirasi seorang tokoh yang berpengaruh pada zamannya, dan itu menjadi contoh teladan bagi kita semua. Jadi kedewasaan iman seorang Kristen dalam Yesus akan ditandai dengan bagaimana mengalami namanya perubahan hidup hari ke hari. Apakah itu perubahan hidup? Kekristenan harus mengalami namanya perubahan hidup. Yang pertama adalah kedewasaan iman ditandai dengan perubahan sosial atau perubahan status. Kita semua tahu bahwa apa yang dikatakan tentang Alkitab. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Musa, dia bukan anak kandung Firaun, tapi dia diadopsi oleh putri Firaun. Anak dibuang di sungai Nil, tapi putri Firaun dia ambil dan angkat dia sebagai anaknya. Dia diperlakukan di istana raja luar biasa. Dia diperhatikan dan dia dibina, dibentuk dengan cara didikan di Mesir. Dan juga ideologi politiknya luar biasa untuk bagaimana dia akan memimpin di daerah Mesir. Tapi lambat laun waktu terus bergulir berjalan, akhirnya dia sadarkan diri, dia akan mengalami namanya perubahan sosiologis, perubahan fisik, perubahan mental, dan pertumbuhan jasmani diiringi dengan pertumbuhan iman. Lalu ada kegelisahan jiwa, ada ketidaktenangan, tidak ada damai. Sepertinya sesuatu hal yang janggal dalam pikiran dan hatinya. Maka disitulah terjadi apa kan? Dia setelah Musa jadi dewasa, ia menolak disebut anak putri Firaun dan posisinya mau menjadi umat pilihan. Ini adalah setelah Musa jadi dewasa. Di sini berbicara tentang kedewasaan seseorang menentukan pilihan yang tepat. Kalau sudah kategori dewasa tetapi tidak memilih pilihan yang tepat, pilihan yang keliru, walaupun sudah usia yang sudah lanjut, walaupun sudah dewasa, tapi keputusannya tidak jelas, keputusannya memihak, keputusannya salah, merugikan orang lain dan itu mendapat keuntungan sendiri, itu berarti kategori walaupun sudah lama jadi orang Kristen, walaupun sudah jadi hamba Tuhan, tetapi belum jadi dewasa, masih bayi dewasa atau masih bayi rohani. Itulah sebabnya di sini setelah Musa menjadi dewasa, putri Firaun posisinya menjadi umat pilihan Allah. Dia memilih menolak disebut anak putri Firaun. Dia ikut menderita bersama umat Tuhan. Hampir pasti bahwa ketika
dia masih kecil, diasuh, dididik menurut aturan Mesir. Tetapi Musa menjadi dewasa imannya, ia sangat paham, mengenal dirinya bahwa siapa dia, asal usulnya, bahkan sukunya, bangsanya, dan Allahnya, Elohim Israel. Musa memiliki pemahaman yang benar tentang Allah, dan juga dia memiliki pemahaman tentang dirinya, sehingga ambil keputusan bahwa saya adalah keturunan bangsa pilihan Allah, keturunan orang-orang Ibrani asli. Dan juga dia katakan bahwa Allahku namanya Elohim Israel. Dan sehingga segala fasilitas, kenyamanan, kenikmatan apapun di istana raja tidak dapat membuat nyaman. Tetapi ia berani mengambil keputusan tegas untuk meninggalkan semua itu dan memilih untuk menjadi hambanya, menjadi panggilannya, yaitu jadi pemimpin atas bangsanya, membela umatnya. Ia akan memimpin keluar umat Israel, bangsanya, diperbudakan itu dibawa keluar. Dia melihat bahwa tidak ada orang lain, tidak ada kiri kanan siapapun dia, tapi dia harus komitmen bahwa akulah jadi pemimpin. Kalau begitu saya harus tinggalkan istana raja, walaupun kenikmatan apapun tawarannya, dia berani meninggalkan. Itu terjadi oleh karena kedewasaan iman, pertumbuhan imannya maksimal. Akhirnya mengambil keputusan yang sulit, keputusan yang berat, penuh dengan resiko, penuh dengan tantangan, penuh dengan ancaman. Pasti akan dibunuh, pasti akan apa-apa yang terjadi di situ. Firaun adalah raja yang bengis dan keras dan tekan, dan apalagi penyembahan berhala. Itulah sebabnya seorang anak yang sepertinya anak kurang ajar, sudah dibuang di sungai ini, sudah jadi makanan buaya. Tapi kok diangkat, kok sepertinya tidak sopan menurut pandangan kita. Tetapi itulah terjadi, pertumbuhan iman menghasilkan keputusan yang jelas, memutuskan keputusan yang bijaksana. Jadi kita harus tinggalkan cara hidup yang lama, aplikasinya itu. Dengan demikian apa yang kita harus ambil bagian pelajaran ini? Hidup kekristenan di masa kini, kita dituntut oleh Tuhan bahwa pertama kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang Allah, dan juga pemahaman pengenalan tentang firman Allah yang secara baik dan benar, sehingga kita menjadi anak Allah yang sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11 berkata, sekarang sudah aku menjadi dewasa. Di sini Paulus katakan, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Dan itu berarti kita bukanlah anak-anak lagi, tetapi sudah menjadi dewasa dalam Yesus Kristus. Itu berarti kita harus, status kita harus mesti berubah, yaitu tadinya seorang hamba dosa, sekarang jadi hamba kebenaran. Dulunya kita tidak jujur, sekarang harus jujur. Dulunya kita selingkuh, sekarang tidak boleh selingkuh. Dulunya jadi korupsi, sekarang tidak boleh korupsi lagi. Demi kepentingan hak-hak rakyat, hak-hak kepentingan banyak orang banyak, jangan untuk mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungannya sendiri. Dan itu bisa terjadi kalau firman Allah itu sudah menjadi darah dan daging. Firman Allah itu sudah masuk di dalam hati kita. Itulah sebabnya tunjukkanlah kedewasaan imanmu dan imanku menghadapi situasi yang sulit seperti itu. Tanda-tanda seorang yang sudah jadi dewasa dalam Tuhan, kita bisa lihat dari kehidupan sehari-harinya, yaitu sikap dan tingkah lakunya. Ambil sikap dan mengambil keputusan yang tepat. Setiap masalah persoalan adalah kita bisa dapat selesaikan dengan baik. Dan ini jadi marilah kita harus introspeksi diri bahwa apakah saya sudah dewasa dalam Tuhan atau masih kekanak-kanakan. Umat Tuhan di seluruh tanah Papua bahkan Indonesia, damai di hati di tempat ini saya sampaikan kepada kita semua. Kalau Anda dikatakan tanah Papua, tanah Injil, Injil sudah masuk 160 tahun lebih, 70 bahkan. Tapi kalau dalam keputusan-keputusan di lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif, seringkali tidak memihak kepada rakyat, tapi mementingkan diri sendiri. Ini menandakan bahwa belum dewasa rohani, masih
diperbudak oleh egosentris, masih diperbudak oleh angku, masih diperbudak oleh rakus jabatan, masih diperbudak oleh roh ilah zaman yang mamon dan lain sebagainya. Mari sekarang ini belum terlambat. Kalau Anda mau dipilih, dipimpin oleh Tuhan seperti Allah pakai Musa, baik sekarang calon-calon bupati, calon-calon gubernur, sekarang masuk dalam DPR, Anda mau jadi pemimpin atau mungkin di MRP, apapun namanya engkau ada jabatan hari ini, belajarlah kepemimpinan Musa. Kalau Anda sudah dewasa, jadilah dewasa di mana instansi di mana Anda kerja, dan bapak ibu rumah tangga atau para bisnismen atau apapun yang kau kerjakan, tunjukkanlah jati dirimu bahwa saya sudah dewasa. Berarti hindari dosa dan godaan, jauhkan dari segala kenyamanan atau apapun kenikmatan dunia ini. Kita harus keluar untuk memimpin bangsa Papua, memimpin tanah Papua, supaya keluar dari perbudakan, keluar dari penderitaan, keluar dari air mata, keluar dari siapa yang untuk membawa keluar dari situasi ini. Ini kita keluar itu berarti dibebaskan dari belenggu-belenggu kemiskinan, belenggu-belenggu penderitaan, keterikatan dengan adat istiadat dan budak. Ada namanya budaya. Budaya memang bagus, tapi ada budaya yang buruk yang sering kali pelihara dipupuk. Hari ini akhirnya orang Papua berjalan dalam perbudakan dosa, dalam intimidasi dosa. Itulah sebabnya mari umat Tuhan, saya mengajak, marilah kita mau jadi dewasa. Kalau memang sudah jadi orang Kristen, dan kita harus berani ambil keputusan. Katakan hitam, katakan hitam. Putih, katakan putih. Jangan katakan abu-abu. Kalau sudah jadi dewasa, berarti sudah jeli melihat kebenaran Allah dan bukan kebenaran Allah. Yang kedua adalah kedewasaan iman ditandai dengan perubahan pilihan yang tepat. Perubahan pilihan. Apa maksudnya perubahan pilihan? Para pemirsa yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus di seluruh tanah Papua dan Indonesia, dimanapun Anda berada, mari kita lihat ayatnya. Alkitab berkata bahwa setelah Musa jadi dewasa, memilih untuk menderita bersama dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dari dosa. Maksudnya dalam di bawah pimpinan Firaun. Ini pilihan yang sangat amat sulit dan berat, dan pilihan yang gila kalau dibilang. Musa berkomitmen bahwa apapun yang terjadi dalam dirinya, dia siap menanggung risiko. Dan ini namanya sebuah pilihan yang tersulit, dan ia berani mati, bahkan siap menerima konsekuensi apapun yang diputuskan oleh Firaun. Bahkan juga Musa terima di balik pilihan tersebut. Yaitu yang pertama, apa yang keputusan Musa itu, di balik itu apa yang terjadi di sini. Ia pasti akan diperhadapkan dengan Raja Firaun yang sangat begis dan kejam itu. Yang kedua, ia memilih untuk ikut umat Tuhan, pasti mengalami kesulitan amat berat, dan juga dirasakan oleh sebangsanya ada umat pilihannya. Para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, faktor apa yang membuat Musa memilih menderita bersama umat Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan, hanya Musa sangat memahami Allah dan firman-Nya tentang masa depannya. Masa depan sungguh ada. Bagian ini Rasul Paulus juga buat komitmen yang sama dalam surat Filipi pasal 3:10 mengatakan bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya dalam persekutuan, dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupan dengan Dia dalam kematiannya. Paulus dia mengambil komitmen luar biasa. Aku menderita serupa dengan Dia. Percaya Yesus, ikut Yesus tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kalau berani mengambil komitmen, berarti berani mengambil resiko, berani membayar harga. Sebuah pilihan dituntut dengan membayar harga yang mahal. Itulah sebabnya banyak orang Kristen tidak sukses, tidak menang. Artinya apa? Komitmen awal bagus, tapi tantangan banyak. Dia tidak bisa untuk menunjukkan gentlemannya sebagai seorang imannya radikal, tapi gampang putus asa, gampang menyerah, gampang
dia minder dan lain sebagainya. Itulah sebabnya, mari kalau Anda sudah menjadi dewasa dalam Tuhan, harus berani mengambil resiko. Apapun yang kita putuskan, jangan balik, jangan mundur, tapi jalan terus. Karena Anda mundur itu berarti Anda kurang komitmen dengan Tuhan. Jadi di sini firman Tuhan, bagian ini Rasul Paulus juga sudah jelaskan. Jadi apa yang kita dapat katakan kebenaran dari bagian ini. Kedua tokoh ini memberi inspirasi dan pemahaman yang akurat kepada kita sebagai orang Kristen. Bahwa pertama, kita harus introspeksi diri masing-masing. Bahwa hidup ini harus ada pilihan. Dan kita tidak boleh asal jalan-jalan tanpa tujuan. Hidup ini harus ada pilihan, harus ada penentuan goal, harus ada punya sasaran untuk ke depan. Dan kita memilih tinggal tetap dalam kenikmatan dosa terus-menerus, ataukah kita harus tinggalkan itu semua dan keluar jadi pemenang dan terus memikul salib. Walaupun kita ikut Yesus selalu, jalan itu tidak selalu rata, tetapi kadang-kadang ada tawa, kadang-kadang ada tangisan, dan juga kadang-kadang ada air mata. Namun di balik itu ada jaminan kepastian, yaitu Tuhan Yesus ada bersama kita, dan Dia akan memberikan jaminan keselamatan, jaminan masa depan yang sungguh amat pasti. Pilihan ini sudah ada pada kita. Keputusan Anda hari ini akan membawa Anda ke depan, akan menjadi pribadi yang kuat, tangguh untuk akan memimpin keluarga, jemaat, pemerintah dimanapun ada Tuhan menempatkan Anda hidup. Pilihan yang tepat akan membawa kebahagiaan, dan sebaliknya pilihan yang salah akan membawa Anda dalam lembah air mata penderitaan, bahkan tidak menikmati damai sejahtera. Contoh Abraham dan Lot, mereka memilih Abraham dan Lot. Lot dia tertipu dengan pandangan matanya. Lembah Sungai Jordan, lembah Jordan itu subur dan luar biasa. Akhirnya dia tertarik, terpikat dengan apa yang dia lihat di mata. Abraham dia memilih tempat yang gersang. Oke, kalau kamu pilih lembah Jordan, aku memilih yang engkau tidak pilih. Apa yang terjadi, apa yang lihat di mata itu ternyata justru terbalik. Sodom dan Gomora akan terjadi di situ, dimusnahkan semuanya. Penyesalan belakangan. Itulah sebabnya jangan ikuti keinginan mata dan keinginan telinga dan keinginan apa keangkuhan hidupmu, tapi berjalan dengan iman. Iman akan membawa kamu memilih pilihan yang tepat. Di sanalah ia sedang menunggu berkat janji-janji Allah, namanya pangkat, kedudukan, jabatan, sukses, berhasil, itu tunggu ada di sana. Maka itu jangan tertipu dengan pandangan matamu, tapi harus ikuti iman, percaya kepada Yesus. Yang ketiga, terakhir di sini para pemirsa, dengan kesempatan bahagia ini yang saya sampaikan berkat firman Tuhan, yaitu kedewasaan iman ditandai oleh perubahan pandangannya jelas. Yaitu apa maksudnya di sini? Dalam ayat 26 dan 27 di situ sudah jelas. Katakan, saya akan baca 26 27. Dikatakan bahwa ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia mengarahkan diri kepada upah. Di sini pandangan sangat penting, memandang jauh ke depan, belum melihat walaupun samar-samar, tapi dari jauh memandang ke sana. Itu berarti Anda yakin dan percaya bahwa apa yang kulihat itu aku akan sampai ke sana. Musa walaupun dia ada istana raja, tetapi dia memandang ke depan, bahwa dia membayangkan, dia impikan bahwa umat ini pasti akan dipimpin keluar, walaupun dalam perjalanan 40 tahun tantangan banyak, tapi di balik itu negeri Kanaan, negeri perjanjian, Allah sediakan susu dan madu luar biasa, pasti akan sampai ke sana. Dia berada di istana raja di Mesir, tapi pandangan yang dia lihat upah ke depan. Dan ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Walaupun kita hidup di dalam dunia ini tidak enak, dalam dunia ini banyak masalah, banyak tantangan dan banyak persoalan, tapi di tengah-tengah lembah air mata, di tengah-tengah penderitaan, kita harus memandang jauh ke depan. Ada dua bagian, dua versi, yaitu sementara kita hidup di dalam dunia ini, kita bisa kerjakan sesuai dengan talenta, karunia, bakat, kemampuan Allah kasih, kita bisa kerjakan itu, tapi harus ada punya target, goalnya, ujungnya peroleh mahkota kehidupan kekal.
memperoleh mahkota abadi sesudah kehidupan ini, sesudah langit bumi akan berlalu. Tapi apa yang kita dapatkan nanti di surga, yaitu apa yang engkau imani, apa yang engkau berbakti kepada Tuhan, bahkan juga Anda korbankan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam keluarga. Itu semuanya upah Allah sediakan di surga. Yang pertama, yang paling penting sini, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan akuilah Dia dalam tingkah lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan berkata bahwa anak-anakku datanglah kepadaku, hai kamu yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau datang kepada Yesus, Dia akan memberikan bawa kita jalan keluar dari dunia ini pada menuju ke surga. Yang berikut adalah kita harus telah tinggalkan kenikmatan dunia yang selalu menghambat dan menghalangi kita untuk meraih suatu kemenangan yang telah Allah sediakan bagi kita. Di sini firman Tuhan katakan banyak orang Kristen belum meraih impiannya, cita-citanya. Oleh karena Yesaya pasal 59 ayat 1, 2, 3 berkata begini, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi merupakan pemisah antara aku dan alammu, kamu dan alammu ialah segala kejahatan dan dosamu, membuat Dia menyembunyikan dari kamu sehingga doamu tidak didengar. Para pemimpin, calon-calon pemimpin, baik di pemerintah, di legislatif, yudikatif, eksekutif, kepala keluarga, siapapun yang engkau kerjakan jadi pemimpin, dengar baik-baik firman Tuhan ini katakan, sukses pasti ada, tapi penghambat adalah apa? Anda masih hidup di dalam dosa, Anda tidak jujur, Anda tidak komitmen awal sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Anda tidak akan pernah mencapai pada tujuan. 5 tahun berakhir, tetapi tidak ada sesuatu yang Anda buat untuk dikenang sepanjang masa, tapi hanya dikenang, dan begitu Anda pergi tidak ada nama, hilang semua, terkubur dengan bumi ini. Maka itu supaya namamu dikenang sepanjang masa, anak cucumu masih ingat firman Tuhan. Keluarlah dari kegelapan dosa, berjalan di dalam Yesus, jauhin dari segala godaan dan cobaan, maka kebenaran akan menyertai kamu dalam perjalanan. Terakhir, seringkali kita melihat situasi apapun terjadi di sekitar kita membuat kita tidak ada gairah hidup untuk melangkah maju dalam kehendak dan rencana Tuhan. Namun kita harus segera berani mengambil keputusan, tinggalkan cara hidup yang lama dan meraih upah yang telah disediakan bagi Allah. Jadi para pendengar, pemirsa dimanapun berada, ya, bahwa kita sudah dengan firman Tuhan. Hari ini ada 3 poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah, kalau Anda sudah dewasa iman, harus berani mengambil pilihan yang tepat, dan yaitu perubahan posisi. Yang kedua adalah apa? Harus berani meninggalkan cara hidup yang lama. Kemudian terakhir adalah melihat upah ke depan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita semua. Siapa yang mendengar dan melakukannya, pasti tanda heran satu pada tanda yang lain akan dinyatakan dalam hidupnya, seperti Musa. Berani mengambil keputusan, dia keluar, dia memimpin bangsa Israel sampai menuju Kanaan, walaupun dia tidak izinkan masuk, tapi dia pemimpin sukses. Kalau ada mau jadi pemimpin sukses, belajar 3 prinsip firman Allah, sudah belajar hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pengalaman daripada Musa, dia seorang pemimpin yang luar biasa, punya iman yang kuat, sehingga dia berani menolak disebut anak putri Firaun. Statusnya budak dosa, budak Firaun berubah jadi anak Allah. Yang kedua, dia memilih pilihan yang tepat, yaitu memilih untuk menderita bersama umat Tuhan, bukan menikmati yang baik saja, tapi berani memilih untuk menderita. Memang ikut Yesus itu memang tidak selalu jalan mulus, pasti namanya penderitaan, kesulitan, tantangan, air mata itu sudah pasti ada, tapi itu merupakan pilihan. Kalau memang itu kami sudah pilih, apapun yang terjadi tidak akan pernah menyangkal nama Yesus. Tapi ketika mempertahankan iman itu kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan dan Tuhan akan memberkati, dan juga melihat mata harus jauh ke depan. Banyak
sungguh-sungguh orang-orang yang sudah hidup dalam Kristus tapi tidak bisa melihat masa jauh ke depan. Bahkan orang melihat jauh ke depan tapi oleh karena perjalanan panjang, waktunya dengan segala keterbatasan fasilitas sehingga sudah putus asa menyerah. Tapi pengalaman Musa, hanya sepatu sandal kulit domba, kulit sapi yang dipakai selama 40 tahun tidak sobek, baju yang mereka pakai tidak pernah usang, dan itu semua menjadi makanan minuman tidak ada, tapi karena pilihan tepat, janjian jalan genapi dalam perjalanannya. Ketika umat Tuhan minta, Allah kasih mana, Allah kasih roti, Allah kasih daging, Allah kasih air minum, batu karang keluar luar biasa. Itu oleh karena pilihan yang tepat dan keberanian untuk keluar dari perbudakan dosa, terikat dari dosa. Pasti Allah akan genapi janji-janji firman Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh umat Tuhan, pemirsa yang ada di manapun mereka berada, di seluruh tanah Papua bahkan Indonesia. Siapa pun mendengar firman Allah hari ini, dia siapa pegang dan mempraktikkan firman, Allah akan membuat dia menjadi pemimpin yang sukses, bahkan jadi orang sukses, berhasil dalam hidupnya, jadi berkat bagi banyak orang, jadi berkat bagi keluarga, jadi berkat dari kepemimpinannya, baik itu gubernur, bupati, DPR, MRP, siapapun dia akan jadi sukses jikalau dia memiliki 3 prinsip firman Tuhan hari ini kami sudah belajar. Terima kasih Tuhan, berkati kepada firman Tuhan hari ini, dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.